ada yang doa. Pak Joni aja doa pembukaan. Bu Messi nggak ada, Bu Messi? Ya, Pak Joni. Ya, doa pembukaan Ya, Bu Messi. mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan, kami boleh beribadah, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Tapi itu Tuhan, kami sadari tanpa Tuhan, di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu Tuhan Yesus pimpin ibadah ini Tuhan dari pertama hingga akhirnya, urapi setiap hamba-hambamu yang Tuhan sudah percayakan pada sore ini untuk melayani Engkau Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi tidak membatasi kuasa Tuhan. Kau juga berkati teman-teman kami yang belum masuk. Biar mereka juga boleh bersama kami memuji, membesarkan, mengagungkan Engkau. Engkau urapi setiap Tuhan peralatan yang kami pakai, HP, laptop, Tuhan kuduskan semua Bapa supaya berjalan semua baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau, mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Amin. Tuhan, Terima kita akan kasih. nyanyikan kembali pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita puji Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Kau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin, saudara. Kita senang memuji Tuhan pada sore hari ini. Kita bersyukur ya sama Tuhan, kita bisa berkumpul, bisa sama-sama memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, bahwa Tuhan itu baik di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan kembali pujian kita. Kita akan masuk di dalam doa untuk firman Tuhan, biar firman Tuhan boleh menolong di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita selalu bersyukur Tuhan itu baik adanya. Saudara, ada satu pujian gini, jiwaku haus akan kasih-Mu ya. Lagunya sih udah lama gitu ya, tapi jarang dinyanyikan gitu ya. Jadi coba saya akan nyanyikan pujian ini. Bagus sih kata-katanya ya. Dikatakan jiwaku haus ya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Kaulah nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu Yesus. Ku mau setia selamanya. Ya puji Tuhan, saudara, kata-katanya bagus ya pujian ini. Kita nyanyikan sekali lagi. Sebentar saya persilakan untuk Bapak Sutarjo yang akan membawakan renungan firman Tuhan sore hari ini, supaya kita mempunyai cinta dan haus akan firman Tuhan yang dapat menolong dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi pujian ini dan sebentar kita dengarkan firman Tuhan.
Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Kaulah nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanya Kaulah nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Kami persilakan Bapak Sutarjo untuk doa dan membawa renungan firman. Ya. Baik, kita awali di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus. Kembali pada sajang indah ini, anak-anak-Mu yang tergabung di dalam ministry datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena tak kumpulkan kami di ruangan Link Zoom Family Ministry. Bapak urapi setiap peralatan yang kami pakai sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu, menguatkan, meneguhkan iman setiap kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, bacaan kita diangkat dari Hakim-Hakim 4 ayat 17 sampai 21. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 17 sampai 21, demikian firman Tuhan. Tetapi si Sera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Sor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberikannya dia minum dan diselimutinya. Lagi katanya kepada perempuan itu, berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah tidak ada. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari bacanya sangka tema kebijakan Yael. Kebijakan Yael. Bijak selalu menggunakan akal budinya, pintar, mahir, dan cerdik. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim ini adalah peringatan bagi setiap kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena di dalam kitab Hakim-Hakim inilah zaman kegelapan bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu mengeraskan hatinya,
dan selalu melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Nah, di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 18 dan 19. Hakim-Hakim 2 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Nah, terbukti bahwa di dalam Kitab Hakim-Hakim ini tertulis zaman kegelapan bangsa Israel. Luar biasa. Jadi saya mencatat ada 6 peristiwa besar di mana ketika orang Israel melakukan apa yang di mata Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka untuk ditindas bangsa lain. Yang pertama yaitu di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7 dan 8. Hakim-Hakim 3 ayat 7 dan 8. Orang Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusan-Riataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusan-Riataim 8 tahun lamanya. Ketika orang Israel melakukan kejahatan, melupakan kebaikan Tuhan, maka Tuhan menyerahkan orang Israel kepada Kusan-Riataim, Raja Aram Mesopotamia selama 8 tahun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 12-14. Hakim-Hakim 2 ayat 12-14. Tetapi orang Israel melakukan pula yang jadi mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Nah, tadi 8 tahun, sekarang 18 tahun. Karena kedegilan hati orang Israel, mereka segera melupakan kebaikan Tuhan dan melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Sehingga Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan Eglon. Sangat luar biasa di sini. Bahwa Tuhan selalu mengingatkan kepada umat Israel. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika orang Israel melakukan yang jahat lagi di mata Tuhan, maka 20 tahun lamanya orang Israel ditindas oleh Yabin. Di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1-3. Ayat Hakim-Hakim 4 ayat 1-3. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jadi mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Roset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. 20 tahun meningkat lagi ditindas oleh Yabin, Raja Kanaan. Kenapa? Karena orang Israel selalu tegar tengkuk, bebal, selalu mengulangi kesalahan yang sama, selalu membuat Tuhan kecewa, sehingga Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan Yabin, Raja Kanaan.
20 tahun ditindas. Yang keempat, Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama. Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Nah, ini 7 tahun lamanya ketika Gideon diangkat menjadi hakim atas orang Israel. Kemudian di dalam Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-8. Hakim-Hakim yang ke-10 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Yang kelima. Dan yang keenam, Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang pertama. Orang Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Luar biasa. Ini kan apa? Karena kedegilan hati umat Tuhan, orang Israel. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Akhirnya lahirlah Simson untuk menyelamatkan orang Israel. Itu yang Tuhan mau ingatkan kepada kita di dalam kitab Hakim-Hakim ini adalah zaman kegelapan orang Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan, melakukan menurut pandangan mereka sendiri, menurut kemauan mereka sendiri. Nah, kita dari Hakim-Hakim 4 ini, ketika orang Israel ditindas oleh Yabin 20 tahun lamanya, orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan, yaitu Deborah sebagai hakim atas Israel. Deborah memintakan Barak untuk turun ke Gison menyerang orang-orang Kanaan yang dipimpin oleh Sisera. Nah, di sini yang menjadi peristiwa yang sangat lucu ketika Barak, yaitu panglima atau jenderalnya orang Israel, dipilih Deborah untuk membawa 10.000 orang melawan Yabin Raja Kanaan ini. Tetapi apa kata Barak? Aku mau maju jika engkau maju, tetapi jika engkau tidak maju, maka aku tidak maju. Ini saya tuh mikir Barak ini gimana ya? Seorang panglima tetapi keibu-ibuan, di mana jika Deborah berangkat, maka Barak juga mau berangkat, mau maju untuk menyerang. Ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Luar biasa, saudaraku. Apa yang dinubuatkan oleh Deborah ini digenapi di dalam diri Yael. Luar biasa peristiwa ini. Mengingatkan kepada setiap kita harus selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan membantah, jangan keras hati, jangan tegar tekuk, jangan menyembah berhala. HP bisa jadi berhala kalau kita lebih fokus pada HP daripada firman Tuhan. Karena itu hati-hati, saudaraku. Memang HP diciptakan untuk menjadi sarana, untuk menjadi alat kemudahan di dalam bisa baca firman di HP bisa. Tetapi sekarang saya lihat, banyak yang menyimpang. Karena itu sadarlah dan bertobatlah.
Kita belajar dari kitab Hakim-Hakim ini, begitu luar biasa Yael, istri Heber ini, yang selalu membangun hubungan yang intim dengan siapapun juga, tidak pandang bulu. Dia tidak pilih-pilih di dalam membangun hubungan, selalu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar dari kebijakan Yael ini. Apa yang dinubuatkan oleh Deborah digenapi di dalam diri Yael. Yang sangat luar biasa. Karena itu kita harus selalu ingat akan firman Tuhan ini. Ternyata di dalam kitab Hakim-Hakim ini adalah zaman kegelapan orang Israel. Ketika Tuhan memberikan hakim, membangkitkan hakim, maka orang Israel hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga memberikan keamanan. Tetapi ketika hakim itu mati, maka orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Baal dan Asyora. Ini yang sangat memprihatinkan. Sehingga Tuhan menghukum umat Israel. Tadi saya catat 6 peristiwa besar ketika orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ini terjadi sampai saat ini. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus menjadi garam dan terang, menjadikan suasana di sekitar kita menjadi sedap, menjadi enak, menjadikan suasana di sekitar kita dapat menerangi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Karena itu kita harus belajar seperti Yael ini. Apa yang dapat kita teladani dari kebijakan Yael ini? Yang pertama, keluarga Yael membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Keluarga Yael membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Ayat yang ke-17. Ayat 17. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Asor dengan keluarga Heber. Nah, ini bukti bahwa Yael istri Heber selalu membangun hubungan yang baik kepada semua orang. Kita juga diajarkan untuk membangun baik kepada semua orang. Jangan pilih-pilih. Kita harus selalu melakukan yang terbaik. Membangun hubungan yang baik itu kepada siapapun juga. Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau kita selalu melakukan yang terbaik, membangun hubungan yang terbaik dengan semua orang, maka nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan, dimuliakan. Yang pertama, yang dapat kita teladani dari kebijakan Yael. Yang kedua, apa yang dapat kita teladani dari kebijakan Yael, yaitu memberikan yang terbaik. Yael memberikan yang terbaik, ayat 19. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyakanlah dia minum dan diselimutinya. Luar biasa Yael ini melakukan yang terbaik, juga memberikan yang terbaik. Dimintanya air untuk menghilangkan haus, tetapi diberinya kirbat susu yang sangat luar biasa. Selalu memberikan yang terbaik. Jangan memberikan asal-asalan, tetapi harus memberikan yang terbaik. Ini yang Tuhan mengajarkan kepada setiap kita. Dan Yesus mengajarkan lebih baik memberi daripada menerima. Kita harus selalu memberikan yang terbaik. Ini yang harus kita selalu lakukan di dalam setiap kehidupan ini, sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Firman Tuhan Yesus mengajarkan lebih baik memberi daripada menerima. Jadi kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, apa yang dapat kita teladani dari kebijakan Yael, yaitu Yael mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ayat 21.
ayat 21, demikian firman Tuhan. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Luar biasa. Jadi saya melihat, waduh, ya ini begitu kejam ya. Orang yang menumpang di rumahnya dibunuhnya. Ini karena apa? Karena menggenapi janji Tuhan. Apa yang dinubuatkan oleh Deborah kepada Barak. Baik, aku akan pergi bersama engkau, tetapi engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan ini. Karena akan diberikan kepada seorang perempuan. Nah inilah Yael menggenapi apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui Deborah. Mendapatkan kehormatan yang begitu sangat luar biasa. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kita harus selalu memberikan yang terbaik, menjadi teladan yang baik. Kita juga harus menggunakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan kesempatan. Karena ini yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pujian ini mengingatkan kepada kita, kita selalu mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Seperti Yael ini, kesempatan yang terbaik dia tidak sia-siakan. Walaupun dia dianggap sangat kejam, tamu yang menginap di rumahnya dibunuhnya. Ini karena menggenapi firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Deborah. Karena itu, saudaraku, kita harus selalu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita harus berani mematikan musuh Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Sehingga ketika Barak tidak mendapatkan kehormatan, dan yang mendapatkan kehormatan adalah Yael. Ini peringatan bagi setiap kita, khususnya bagi perempuan. Karena perempuan itulah yang diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong laki-laki. Terbukti Yael menjadi penolong umat Israel. Di dalam pujiannya, Deborah mengatakan demikian. Di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 24 sampai 27. Hakim-Hakim 5 ayat 24 sampai 27. Diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya dalam cawan yang indah, disuguhkannya dadih. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang, ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya, dirempukkannya dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas digagai. Ini pujian Deborah ketika melihat keberanian Yael. Dia memuji Yael, diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang diam di dalam kemah. Kenapa? Karena Yael menggenapi apa yang difirmankan Tuhan. Jadi setiap kita orang percaya, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena kesempatan itu tidak datang untuk dua kali. Kalau kita selalu menggunakan kesempatan itu, terpujilah nama Tuhan.
Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar dari Yael ini, seorang perempuan yang begitu sangat luar biasa. Menjadi peringatan bagi setiap kita, menjadi penolong bagi umat Israel. Sadarlah saudaraku, bahwa perempuan diciptakan Tuhan menjadi penolong yang setia. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Nah, kesempatan ini jangan sia-siakan, saudara. Nah, kesimpulan kita di dalam bacaan Hakim-Hakim 4 ayat 17 sampai 21 dengan tema kebijakan Yael. Selalu menggunakan akal budinya, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang cerdik. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kalau kita selalu melakukan yang terbaik. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim inilah kisah perjalanan kegelapan orang Israel. Ketika Tuhan mengangkat seorang hakim, maka orang Israel takut akan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika hakim itu mati, maka orang Israel kembali melakukan yang jadi mata Tuhan. Tadi saya catat ada 6 peristiwa yang sangat luar biasa di dalam yang pertama, Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-8, 7 dan 8, kemudian Hakim-Hakim 3, Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai 14. Nanti Hakim-Hakim 3 ayat 7 dan 8, kemudian yang kedua Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai 14, di mana orang Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan, sehingga 18 tahun lamanya orang Israel takluk kepada Eglon. Dan kemudian di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 3, ketika orang Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan, maka Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan Yabin Raja Kanaan 20 tahun lamanya, yang panglimanya Sisera. Kemudian yang keempat yaitu Hakim-Hakim 6 ayat 1. Dan yang kelima Hakim-Hakim 10 ayat 7 dan 8. Kemudian yang keenam Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang pertama. Ayat 1. Ketika orang Israel melakukan apa yang jadi mata Tuhan, maka Tuhan menyerahkan orang Israel untuk ditindas, menjadi peringatan bagi setiap kita. Ketika orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan ingat dan Tuhan mengangkat seorang hakim. Pada saat itu orang Israel hidup di dalam takut akan Tuhan. Tetapi ketika hakim itu mati, kembali lagi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 6 perkara ini yang saya catat, di mana orang Israel selalu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga mereka diserahkan ke bangsa lain untuk ditindas, untuk bertobat, untuk berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan membangkitkan seorang hakim yang sangat luar biasa. Dan kini kita belajar dari Yael, istri Heber, yang selalu membangun hubungan yang baik dengan semua orang, selalu memberikan yang terbaik, juga selalu melakukan yang diperintahkan Tuhan. Apa yang dapat kita teladani dari kebijakan Yael? Yang pertama, Yael membangun hubungan yang baik kepada semua orang. Ayat yang ke-17. Yang kedua, apa yang dapat kita teladani dari kebijakan Yael, yaitu memberikan yang terbaik. Yael memberikan yang terbaik. Air dimintanya, susu diberikannya. Ayat yang ke-19. Dan yang ketiga, apa yang dapat kita teladani dari kebijakan Yael, yaitu mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ayat yang ke-21. Percaya saudaraku, ketika kita selalu membangun hubungan yang baik kepada semua orang,
tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih, Tuhan pasti akan memberkati. Kita belajar seperti Yael selalu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan selalu mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Belajarlah seperti Yael ini. Seperti pujian, hidup ini adalah kesempatan. Sekali lagi saya angkat ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita duduk di dalam doa. Kembali anak-anakmu datang menghadap hadirat-Mu, ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih. Kau berfirman kepada setiap kami agar kami belajar seperti Yael pada zaman hakim-hakim adalah zaman kegelapan orang Israel. Kami mau belajar seperti Yael, selalu membangun hubungan yang baik kepada semua orang, selalu memberikan yang terbaik dan mempergunakan kesempatan yang ada, menggenapi firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Deborah. Kehormatan diberikan kepada seorang perempuan. Ingat saudaraku, bahwa perempuan diciptakan Tuhan menjadi penolong yang sepadan, yang selalu memberikan yang terbaik. Bapa, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang tidak dapat bersekutu, kiranya Engkau tengok mereka satu persatu, yang ada di dalam kegelapan Kau beri terang di dalam hatinya, yang ada di dalam kesusahan Kau hiburkan mereka, yang ada di dalam pergumulan yang dirasa berat Engkau berikan jalan keluar. Karena kami yakin dan percaya bersama Tuhan Yesus pasti ada jalan yang terbuka, sehingga kami dapat melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas berkat kebenaran firman-Mu ini. Kau mengingatkan kami untuk selalu meneladani apa yang baik yang telah Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Oleh pengorbanan-Mu Tuhan Yesus di kayu salib, mengangkat segala beban dosa pelanggaran kami. Dan Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan Pak Joni. Amin. Nyanyi dulu nggak Pak Joni? Puji Tuhan ya. Kita sudah dengar firman Tuhan. Begitu indahnya ya. Pada sore hari ini. Kita nyanyikan satu pujian dan sebentar saya minta yang doa syafaat ya. Kita akan nyanyikan Ku tidak takut ya, sebab Tuhan beserta kita ya. Seperti firman Tuhan tadi katakan, bahwa Yael tidak takut karena Tuhan selalu berserta dalam hidupnya ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.
puji Tuhan ya, Tuhan memberikan kemenangan, firman Tuhan pada sore hari ini yang sudah menolong kita semuanya. Kami persilakan doa syafaat. Suara saya bisa didengar ya, Bu? Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak Gideon. Ya, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami telah dengarkan firman-Mu yang memberikan kepada kami agar kami mencontoh Yael Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau berkati Pak Sutarjo yang sudah membawakan firman Tuhan, yang memberikan renungan kepada kita semua, kepada Tuhan Yesus. Terima kasih berkati pelayanan Pak Sutarjo, supaya lebih dapat mengungkapkan akan firman-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Pemingguan, Kau beri dia kesehatan, kekuatan di dalam menggembalakan FM Tuhan. Juga Bapak Hendra, Tuhan beri dia kesembuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan. Berikan kepada kami ya Tuhan pengertian akan Engkau yang semakin sempurna. Dan berikan kepada kami ya Tuhan iman yang semakin teguh kepadamu. Bahkan kami dapat memahami segala firman-Mu menurut kebenaran-Mu. Tuhan, karena banyaklah Tuhan kami mendapat ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar Tuhan. Namun Engkau dengan kebaikan-Mu kepada kami Tuhan, Engkau lindungi kami daripada segala kesesatan, dan supaya kami dapat memahami firman-Mu sebagaimana yang Engkau maksudkan di dalam firman-Mu untuk dapat kami lakukan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Indonesia Tuhan, supaya Indonesia diberi kemakmuran, diberi keamanan, diberi keadilan di dalam pengadilan, dan diberi Tuhan supaya Indonesia tetap utuh di dalam naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tuhan Yesus, serta kami bersemayamkan Bhinneka Tunggal Ika Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk masalah-masalah di Indonesia Tuhan, dalam menghadapi musim penghujan ini Tuhan, banyak sekali hal-hal bencana alam terjadi Tuhan. Luputkan kami daripada kecelakaan karena bencana alam Tuhan. Tuhan Yesus, peliharakan kami dan teguhkan iman kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, supaya bangsa Indonesia di dalam pemimpinan Bapak Joko Widodo tetap berpegang kepada tekad untuk Indonesia tetap bersatu, Indonesia teguh di dalam NKRI. Tuhan, demikian juga dengan Bapak Presiden yang terpilih Tuhan, Bapak Prabowo dan Gibran Tuhan. Tuhan, pimpinlah supaya mereka memberikan kebijaksanaan sehingga memberikan kepada kami umat yang minoritas kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah, dan izin untuk mendirikan rumah ibadah dipermudah. Dan Tuhan, ibadah-ibadah kami tidak mendapatkan gangguan. Tuhan Yesus, kami dilindungi, kami diayomi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena undang-undang untuk ibadah Tuhan sudah dibuat, yang itu sangat menggembirakan isinya, supaya Tuhan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah diundangkan Tuhan. Yaitu kami tidak boleh diganggu, tidak boleh dihalangi dalam melakukan ibadah Tuhan Yesus. Dan untuk orang-orang yang mengganggu mendapatkan ancaman hukuman ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia, supaya Indonesia bertobat. Tuhan kirim ke para misionaris, para penginjil Tuhan, untuk penginjil di Indonesia, penginjil daerah kota, daerah pedesaan, daerah yang terpencil sekalipun Tuhan. Dan sertai pelayanan mereka, Tuhan menyertai pelayanan mereka bukan saja dengan perkataan, bukan saja dengan perbuatan mereka, tapi Tuhan menyertai mereka dengan kuasa-kuasa Allah, ya, sehingga mereka dapat dapat mempertunjukkan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan yang maha kuasa. Itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk masalah di dunia Tuhan,
banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi Tuhan, kejahatan dari baik kejahatan kriminal maupun kejahatan moral Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan supaya insafkan dan sadarkan mereka yang melakukannya Tuhan. Tuhan hamba berdoa ya Tuhan, supaya di negara-negara Eropa, negara-negara Jepang juga Tuhan, supaya Injil bisa diberitakan dengan leluasa Tuhan, dan supaya mereka yang sudah terjerumus di dalam liberalisme, supaya mereka diinsafkan, disadarkan, supaya mereka kembali Tuhan untuk percaya kepada Tuhan dan memenuhi gereja-gereja dengan jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perdamaian dunia Tuhan, supaya dunia ini bisa damai, bisa tidak terjadi kerusuhan-kerusuhan. Tuhan, segala sesuatu ada di dalam rencanamu, dan hamba serahkan semuanya dalam tangan dan rencanamu. Engkau sedang beracara dengan bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan masalah Palestina dengan Gaza dan Israel Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan beracara melalui bangsa-bangsa ini, dan supaya semua bangsa mengerti bahwa itu semua adalah perbuatan-Mu, itu semua adalah sudah dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa, hamba serahkan FM ini dalam tangan-Mu, supaya siapapun yang terlibat di dalam FM, dalam pelayanan Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati ekonominya Tuhan. Juga kami semua yang hadir Tuhan, Engkau berkati dengan berkat-berkat yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Setiadi. Terima kasih terutama hambanya Bapak Sutarjo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita hari ini. Mari kita, ada yang bisa doa berkat? Saya minta Ibu Pendeta Mika, Shalom. Bu Mikel, kemana Ibu Mikel? Kalau enggak, itu Ibu Mikel tuh. Ibu Heti ada. Ibu Heti, Shalom. Bu Shalom, Heti. shalom, shalom. Ya, Bu Heti bisa untuk doa berkat buat kita semua. Tadi udah Pak Gideon, Pak. Pak Joni. Doa berkat. Tadi Pak Gideon tadi doa syafaat tadi. Iya betul. Doa berkat. Iya Bu Heti. Silakan Bu Heti kalau bisa. Ya. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami boleh memuji-muji nama Engkau, menyembah Engkau, bahkan kami boleh disirami dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Sutarto. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengar Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah kesehatanmu. Amin. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sharing. Damai sejahtera Allah Yesus Kristus melampaui kami Tuhan anak-anak. Dari hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Heti. Sama-sama. Dan berkati. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang kita masuk bincang-bincang. Sebentar saya matiin rekaman.